Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita kembali bertemu dalam Berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Tanggul penahan Sungai Rongkong jebol mengakibatkan ratusan rumah dari 2 desa di Kabupaten Luwu Utara terendam banjir. Polisi meringkus anak yang menganiaya ibu kandungnya di kota Parepare. Harga ayam pedaging dan harga telur di Pasar Sentral Kabupaten Pindrang terus melonjak. Polisi melakukan inspeksi mendadak alias sidak. Kita ke informasi pertama hari ini, tanggul penahan Sungai Rongkong jebol mengakibatkan ratusan rumah dari 2 desa di Kabupaten Luwu Utara terendam banjir. Selain permukiman, banjir juga merendam fasilitas umum dan lahan pertanian sehingga mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Banjir mengepung 2 desa di Kecamatan Malangke Barat dan Baibunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara hingga Kamis pagi. Banjir akibat jebolnya tanggul penahan air Sungai Rongkong mengakibatkan ratusan rumah warga terendam. Ketinggian air mencapai 1 meter di beberapa lokasi sehingga akses jalan tidak bisa dilintasi kendaraan. Derasnya air sungai juga mengakibatkan beberapa rumah terancam terbawa arus. Selain merendam rumah warga, puluhan hektar sawah, kebun, tambak, rumah ibadah, serta beberapa fasilitas umum ikut terendam. Ada 1 sampai 1 meter, Pak? Ya ada, Baru deras, Pak, dia? ya ada juga. Kenapa tidak mengungsi, Pak? Mau pergi kemana? Tapi banyak warga mengungsi di sini, Pak. Enggak juga. Sungai apa yang meluap ini, Pak? Sungai Rongkong. Desa apa ini, Pak? Desa Wara. Wara. Lantaran tidak ada posko pengungsi, mayoritas warga masih bertahan di rumah. Sedangkan sisanya memilih mengungsi ke rumah keluarga yang relatif lebih aman dari genangan air. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki tanggul sungai yang jebol sekaligus mendirikan posko pengungsi bagi korban banjir. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Utara. Kita beralih ke berita kriminal. Polisi menangkap 2 remaja yang membawa sejumlah senjata tajam di kota Makassar. Salah satu remaja berdalih busur anak panah yang disita milik kekasihnya. Namun rekannya mengaku senjata tajam yang disita untuk jaga diri. 2 remaja ditangkap unit Resmo Polsek Panakukang saat patroli di Jalan Anggrek, Kota Makassar. Saat penggeledahan, polisi menyita 5 anak panah, 3 pelontar, gunting, serta karet pentil bahan pembuat anak panah atau busur. Kedua remaja dibawa ke markas Polsek Panakukang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Salah satu remaja berdalih busur anak panah yang disita milik kekasihnya. Namun, rekannya justru mengaku anak panah itu merupakan milik berdua dan digunakan untuk menjaga diri. Sebelum ditangkap, kedua remaja ini berperilaku mencurigakan dan hendak melarikan diri. Sedang melakukan patroli yang biasa kita lakukan tiap malam untuk mencegah aksi-aksi kriminal yang berada di jalan. Anggota melihat ada 2 orang anak-anak yang dimana saat kami melihat kedua orang tersebut dicurigai membawa barang yang dilarang karena saat kami melintas kedua orang tersebut hendak mau melarikan diri. Jadi setelah melihat itu anggota langsung mengamankan 2 orang tersebut dan setelah diamankan kami langsung melakukan penggeledahan dan saat kami menggeledah kami temukan ada 5 buah busur anak panah, 3 buah ketapel dan beberapa tali rafia dan gunting. Anak panah dan pelontar dibuat oleh para pelaku untuk menjaga diri karena mereka kerap mendapat serangan dari kampung tetangga. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, 1 dari 3 narapidana Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 berhasil kembali diringkus. Sementara 2 buronan lainnya masih dalam pengejaran. Pelarian 1 dari 3 narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA di LPKA kelas 2 Maros berakhir setelah ditangkap kembali di rumah kos kekasihnya Jalan Pampang Raya, Kota Makassar.
Remaja berumur 17 tahun ini sebelumnya kabur bersama 2 teman sesama narapidana dengan memanjat tembok pagar berduri setinggi 4 meter. Pelarian ketiganya terekam CCTV. Petugas kini masih memburu 2 buronan anak lainnya. Mereka dijerat kasus pelecehan seksual dengan masa pembinaan 2 tahun. Keluarga diminta menyerahkan keduanya guna melanjutkan masa penahanan. Alhamdulillah sudah ditangkap 1 orang atas nama Yunus bin Ham. Ditangkap di mana dia ini Pak? Di daerah Pampang, Makassar. Pak Kalepas, dia ini di rumahnya siapa ini? Di rumahnya pacarnya, di rumah kos pacarnya. Pak Kalepas, untuk pemeriksaannya itu dia pengakuannya kabur itu karena apa dia? Mau ketemu orang tua di kampung, di Bilopa. Untuk yang lainnya sendiri bagaimana nih Pak Kalepas, tindakan yang diambil ini? Yang 2 ini sementara kita pencarian, kita sudah sebar anggota, ada yang kita sebar ke Bilopa dengan Barlo. Ya, tega seorang anak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare harus berurusan dengan polisi karena menganiaya ibu kandungnya hingga luka legam. Setiap ada kesalahan, korban dianiaya sang anak hingga diusir dari rumah yang ditempati mereka berdua. Dengan tangan terborgol, Haryadi alias Adi digelandang ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Polres Parepare karena menganiaya ibu kandungnya. Tersangka menganiaya korban sepulang dari sidrap. Korban terpaksa melapor ke polisi karena tidak tahan dengan perbuatan putranya. Setiap ada kesalahan, korban dianiaya sang anak hingga diusir dari rumah yang ditempati mereka berdua. Tersangka tega menganiaya sang ibu kandung di depan tetangganya. Namun para tetangga takut kepada tersangka sehingga tidak melapor ke polisi. Terlapor ini atau tersangka dari H ini marah ketika ibunya kembali 2 hari dari sidrap. Dia tidak mengatakan kepada ibunya bahwa dia tidak punya hak lagi untuk datang ke rumah yang ditempati oleh mereka berdua. Sehingga pada saat itu secara emosi langsung mendorong ibunya dan melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya yang mengakibatkan ibu kandungnya mengalami luka memar pada tangan dan luka di bagian tangan. Jadi motifnya ini memang dia sering sedikit-sedikit ketika ibunya melakukan kesalahan seperti misalnya bajunya kotor, maka secara langsung menganiaya ibunya. Dan ini kejadian sudah berulang kali, bukan kejadian pertama. Dan itu juga sering disaksikan oleh tetangganya. Cuman kebetulan tetangganya itu takut kepada tersangka HA, jadi tidak pernah melaporkan ataupun menginformasikan kepada pihak kepolisian. Seperti itu. Kalau menurut informasinya Bu, biasa penganiayaannya dipakai benda apa? Hanya menggunakan tangan kosong karena usia ibunya ini sudah tua, 76 tahun. Jadi kalau kondisi itu pelaku memang apakah ada mental atau Untuk sampai saat ini dari hasil pemeriksaan kami tidak ada gangguan keterbelakangan mental, cuman memang ini sering terpengaruh dengan minuman keras, sehingga dia sering melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya. Sudah mabuk. Usianya ini bapak ini tersangka 38 tahun, sedangkan ibunya 76 tahun, dan mereka memang tinggal berdua di rumah tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 5 tahun kurungan. Suami Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kita beralih ke informasi lain, seorang penjamret berkendara motor menggasak tas wanita muda yang nongkrong di tepi Jalan Goaria, Kota Makassar. Pelaku membawa kabur tas korban berisi sebuah ponsel dan uang tunai 3 juta rupiah yang tergantung di setir motor. Nah sendiri Ji, laulah. Seorang karyawati yang membawa tas sedang nongkrong di pinggir Jalan Goaria, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, menjadi korban penjamretan. Penjamret berkendara motor kecepatan rendah merampas tas wanita muda itu dari belakang. Dengan kecepatan tinggi, pelaku membawa kabur tas korban berisi sebuah ponsel dan uang tunai 3 juta rupiah yang tergantung di stang motor. Laki-laki bermotor, sepeda motor Vino putih. Vino putih, terus ini temanku, ini temanku dia berhenti di sini. Terus? Ini, terus sudah itu dia 3 orang cewek temanku.
dia tuh dari ini laki-laki, ini laki-laki dari belakang, dari belakang, terus pelan-pelan untuk maju mengambil barangnya. Itu yang diambil apa ya, Dek? Itu yang mengambilnya tuh HP dengan uang 3 juta. 3 juta. Itu di dalam mana itu diambil? Di dalam tas. Dalam tas. Posisi tas itu seperti apa disimpannya? Di saat tempat pegangan motor. Di setir motor ya? Motor. Waktu itu kita dengan teman itu sementara apa? Bikin apa itu si korban pada saat itu? Lagi balas chat warga itu untuk mengambil apa namanya? Uang tagihan. Uang tagihan, sementara ceritanya menunggu tagihan begitu ya? Iya. Jadi itu uang tagihan ya, yang hilang itu 3 juta itu? Yang 3 juta itu uang tagihan memang? Iya. Uang kantor ya? Uang kantor. Uang kantor korban ya, Yononya. Oh, pada saat korban sebelum berada di sini, dia sebelumnya bikin apa itu? Awalnya dia dari mana mau kemana itu? Mau beli nasi goreng di sini. Terus? Mau beli nasi goreng, terus lama duduk dulu. Lama duduk, terus ada langsung di situ cowok yang pakai motor Vino. Terus? Putih di situ. HP-nya dia taruh di mana deh? HP-nya dalam tas juga. Dalam tas semua ya. Korban yang panik berupaya mengejar pelaku dengan motor berboncengan 3 bersama rekannya. Namun sayang, pelaku lolos dalam pengejaran. Korban sengaja memviralkan rekaman penjamretan ini agar pelaku segera ditangkap. Terus itu ya ini. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.